Halo, perkenalkan nama saya Andika Bagaskara Putra Nusantara dengan NIM 24040101028 Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya tentang membuat artikel ilmiah dengan judul Implementasi Sistem Absensi Karyawan pada Gaming House dengan metode face recognition berbasis embedding dan geotagging. Di mana itu merupakan layering verification dua layer dari absensi, yaitu menggunakan face embedding dan GPS geotagging. Lalu untuk hal yang akan dipresentasi ada 6 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga algoritma verifikasi, keempat arsitektur sistem, kelima hasil pengujian, dan keenam kesimpulan. Yang pertama latar belakang masalah pada sistem absensi gaming house. Di gaming house sendiri, entitas industri hiburan berbasis permainan digital masih mengandalkan mesin absensi fingerprint yang kerap gagal membaca sidik jari akibat kondisi basah, terluka, atau tergoles, mengganggu proses absensi dan berdampak langsung pada pengkajian serta penilaian kinerja. Selain itu, sistem yang ada belum memiliki mekanisme validasi lokasi otomatis sehingga tidak ada jaminan karyawan benar-benar berada di lokasi kerja saat mencatatkan kehadirannya. Dan itu adalah dua celah utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah false rejection pada pembacaan fingerprint, yang kedua adalah validasi lokasi ketika karyawan tersebut melakukan absensi. Lalu tiga tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama adalah verifikasi identitas, merancang dan membangun sistem absensi yang mampu memverifikasi identitas karyawan menggunakan face recognition berbasis embedding. Yang kedua validasi lokal, mengintegrasikan teknologi geotagging berbasis GPS untuk memvalidasi lokasi kehadiran karyawan secara otomatis. Yang ketiga ada evaluasi akurasi, yaitu mengukur dan mengevaluasi tingkat akurasi serta efektivitas sistem absensi yang mengintegrasikan kedua metode tersebut. Tahapan riset dan tumpukan teknologinya. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya dulu, lalu studi kepustakaan, lalu membuat analisis kebutuhan, setelah itu membuat pemodelan UML, implementasi dari sistemnya menggunakan agile, lalu melakukan black box testing. Lalu untuk tech stack-nya, front end-nya saya menggunakan HTML, CSS, lalu vanilla JavaScript di mana tanpa framework sama sekali. Untuk back end-nya saya juga menggunakan PHP native dan REST API menggunakan autentikasi JWT untuk login-nya. Untuk database-nya menggunakan MySQL. Lalu untuk face recognition-nya sendiri saya menggunakan Face API JS. Untuk modelnya menggunakan SSD MobileNet V1, Face Landmark 68, dan Face Recognition Net. Lalu untuk dua layer verifikasinya, yang pertama adalah verifikasi wajah di mana stepnya mendeteksi wajah menggunakan SSD MobileNet V1, menggunakan perataan geometri dengan 68 titik landmark, lalu ekstraksi vektor embedding 128 dimensi yang digunakan untuk menyimpan hasil ekstraksi tersebut di database, lalu menghitung Euclidean distance-nya untuk mengecek kemiripan dari vektor yang sudah tersimpan dengan user yang sedang absen sekarang. Setelah itu, setelah layar pertama berhasil, akan lanjut pengecekan layar kedua yaitu validasi lokasi, di mana sistem akan mengambil koordinat GPS yang menggunakan geolocation API, lalu menghitung jarak koordinat referensi gaming house-nya menggunakan formula Haversine. Jadi di sini saya menggunakan threshold kurang dari sama dengan 100 meter. Jika karyawan absen pada di dalam threshold itu, maka akan valid absensinya dan dia akan dinyatakan masuk. Jika di luar itu, maka absensi gagal dan harus mengulangi kembali. Aktor dan fitur utama dari sistemnya, untuk aktornya itu ada staff, lead, technical manager, HRD, dan juga C-level. Untuk fitur utamanya yang pertama yang pasti login dan authentication menggunakan JWT, absensi, clock in clock out biometrik dan menggunakan face recognition dan geolocation tadi, pengajuan dan review cuti,
manajemen jadwal shift, manajemen data karyawan, pelaporan kehadiran, cuti, dan jadwal shift. Lalu yang kelima, hasil pengujian akurasi terhadap 10 sampel karyawan ya. Kita menggunakan 10 contoh data. Itu rentang jarak Euclidean verifikasi wajah pada 10 sampel, seluruhnya di bawah threshold yaitu 0,6. Yang berarti dari hasil testingnya fitur face recognition-nya bisa dibilang bisa digunakan. Lalu untuk jarak, rentang jarak lokasi menggunakan Eversen pada 10 sampel, seluruhnya dalam radius maksimum 100 meter, yang dimana juga bisa digunakan. Lalu ada perbandingan kelebihan dan keterbatasan. Penelitian ini menghadirkan pipeline verifikasi wajah yang lebih lengkap, yaitu ada kita mendeteksi wajahnya di mana di kamera tersebut, lalu ada perataan dan melakukan embedding pada sistem web dengan REST API berautentikasi JWT. Untuk kelebihannya sendiri ada dual layer verification untuk meminimalkan potensi kecurangan absensi, di mana kadang karyawan ada yang titip absen juga. Lalu untuk cakupan fitur menyeluruh ada absen, cuti, hingga manajemen jadwal shift dalam satu platform. Untuk keterbatasannya sendiri, rancangan sistem mengikuti struktur dan pola kerja GH secara spesifik. Jadi jika ingin dipakai untuk organisasi lain pasti perlu penyesuaian sendiri. Lalu untuk akurasi verifikasi wajah juga bergantung pada kualitas ketika karyawan tersebut melakukan registrasi, karena ketika registrasi nanti akan ada proses pendaftaran wajah untuk disimpan ke database-nya. Untuk kesimpulan, dual layer verification menggunakan face embedding dan geotagging terbukti meningkatkan akurasi, efisiensi, dan integritas data kehadiran karyawan gaming house, di mana verifikasi wajah tidak lagi bergantung pada kondisi fisik jari seperti sistem fingerprint sebelumnya. Seluruh 10 sampel pengujian dinyatakan valid pada kedua lapis verifikasi. Dan mungkin untuk saran lanjutan juga yang bisa dikembangkan, bisa membandingkan dengan metode lain yaitu menggunakan agent face atau visor face. Lalu mengembangkan pelacakan lokasi dan uji pada perangkat mobile, karena pada kali ini saya masih fokus menggunakan platform desktop atau website. Untuk sumber yang saya gunakan ada beberapa di bawah ini. Terima kasih.